Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pelatihan kita pada malam hari ini, yang mana Bu Desneti akan memaparkan materinya tentang profil pelajar Pancasila. Sebelum Bu Des memapar ke materinya, kita minta dulu kepada Pak Sawir untuk bisa memimpin doa pada kegiatan kita ini supaya kita semuanya dilindungi oleh Allah. Kepada Pak Sawir, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini kita terlebih dulu minta tafakur kepada Allah SWT. Kemudian dalam kegiatan ini saudara kita Bu Des bisa melaksanakan simulasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sawir. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya yaitu ice breaking. Dalam hal ini akan dipandu oleh Bu Siti. Kepada Bu Siti kami persilahkan untuk memandu kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih prima suara Bapak Ibu, masih terdengar lantang nampaknya, berarti masih bersemangat. Tapi tetap kita memulai kegiatan, ada konsentrasi yang harus juga kita sama-sama kumpulkan untuk mendengarkan materi yang baru. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Baik, perhatikan, saya akan menyebutkan, atau perhatikan kata-kata saya dulu. Ini kambing, ya. Yang ini kucing. Kalau yang ini tikus. Saya ulang. Ini kambing. Yang ini kucing. Kalau yang ini tikus. Bisa dimengerti Bapak Ibu ya? Jadi kalau saya menyebutkan ini, Bapak Ibu nanti akan menjawab kambing dan seterusnya. Ini Kambing. Kalau yang ini Kucing. ada yang kucing, ada yang tikus. Baik, kita ulang kembali. Yang ini kucing. Iya, Bu Pit yang nampaknya sangat konsentrasi. Sekali lagi, ini Kambing. Iya, kalau yang ini Tikus. Iya, yang ini Kucing. Iya, kalau yang ini Kambing. Iya, sekali lagi berarti tetap konsentrasi kita bahwa 3 itu ada ini kambing, yang ini kucing, kalau yang ini baru tikus ya. Cuman mungkin karena ini kan membutuhkan kecermatan dan konsentrasi yang lebih, maka dari itu alhamdulillah mudah-mudahan terkumpul kembali konsentrasi mengikuti materi. Sekian, terima kasih. Kami kembalikan Bu Pit. Ya, terima kasih Bu Siti. Alhamdulillah, mudah-mudahan ice breaking ini berikan Bu Siti, membuat kita juga makin semangat. Walaupun hari makin malam, tapi kita tetap semangat pagi yang kita pakai. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kepada Bu Des, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Bu Des, kami persilahkan. Belum ditayang. Sebentar Bu Des. Assalamualaikum. Tadi profil, aduh hilang pula lagi. Ntar Bu. Belum pula. Hilang deh sebentar.
Nah, Pak Sawir. Alhamdulillah. Udah, Bu. Oke, Pak Sawir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, para peserta diklat, mudah-mudahan semakin malam kita semakin bersemangat dan tetap melaksanakan kegiatan kita dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu, mungkin di sini saya akan memberikan tentang materi profil peserta didik, tapi Pancasilanya belum ada. Nah, kenapa demikian? Karena ada suatu masalah tadi, saya sudah mau menyiapkan materi, tapi modul saya hilang, jadi saya minta tolong sama Bu Siti. Dan kebetulan Bu Siti, sekolahnya adalah sekolah binaan saya. Dan sebelum Bu Siti itu Pak Masdar. Nah, di situ kalau kita lihat, kenapa di situ ada gambaran profil peserta didik. Lanjut Pak Sawir, kata Yuk. sikit. Iya, Bu. Sabar, Bu. Iya Pak. Tak bisa nak besar sikit Pak ya. Bisa diperbesar, Bu. Dah. Nah, dah Pak. Di sini kalau kita lihat, di situ kan ada tulisnya saya Kepala Sekolah SMA Negeri 2, Sungai Apit, Kabupaten Siak. Tapi kan ini gambaran profilnya itu adalah kepala sekolahnya itu Bu Siti. Nah, sini gambaran profilnya itu mengharapkan terciptanya peserta didik yang merdeka belajar, mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dengan didukung SDM dan sarana-prasarana sekolah, serta memiliki akhlak yang mulia atau berbudi pekerti yang jujur. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini, walaupun belum ada Pancasilanya, Pak turun lagi Pak, belum ada profil dari yang disebut oleh Mas Nadiem, yaitu profil pelajar Pancasila, tapi di sini sudah menggambarkan, sudah ada unsur-unsur daripada 6 dari kategori ciri-ciri yang dijabarkan dari profil peserta profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat bahwa peserta didik itu mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dengan didukung oleh SDM dan sarana sekolah. Nah, kalau kita lihat mungkin karena sarana dan potensi yang dimiliki oleh di sekolah itu pasti berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena letak lokasi sekolah, pertama letak lokasi sekolahnya, kemudian sarana-prasarana yang mendukung di sekolah. Nah, yang jelas kita yang sebagai pendidik atau stakeholder yang di sekolah, kita harus menanamkan akhlak yang pertama itu akhlaknya mulia dan Ibu lahirnya pelajar Pancasila, siswa. terciptanya. Oke, lanjut Pak Sawir Ya. ke slide selanjutnya. Nah, kemudian keterampilan peserta didik memiliki keterampilan yang berfokus pada keunggulan lokal dan apa lagi tak nampak. Besok sikit Pak. Besar sedikit. Yo. Nah, di sini kalau kita lihat secara analisa bahwa peserta didik itu memiliki keterampilan berfokus pada keunggulan lokal dan kebutuhan siswa dan masyarakat tentunya, sehingga betul-betul nantinya keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik ini menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, life skill yang tertampung dalam bidang prakarya dan vokasi. Sekolah tersebut tertuju pada kewirausahaan tentang berkebun nanas dan pada produk inovasinya. Kemarin kita sudah membahas masalah dunia usaha dan dunia industri. Kalau saya lihat di kurikulum SMA itu ada mata pelajaran kewirausahaan dan muatan lokal. Nah, itu salah satu termasuk daripada life skill peserta didik yang sesuai dengan sekolah yang ada di daerah itu sendiri. Nah, kalau saya lihat sekolah di SMA 2 Sungai Apit atau sekolah SMA 2 Lalang itu rata-rata masyarakat
berkebun nanas juga ada berkebun durian. Nah, disinilah akan kita pupuk peserta didik itu bagaimana dia bisa memanfaatkan kebun durian dan kebun nanas itu bisa menjadi suatu bentuk kewirausahaan, menjadi dunia usaha dan dunia industrinya. Karena kemungkinan peserta didik ini rata-rata kalau udah tamat sekolah SMA itu jarang yang ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kemudian karena mereka mungkin lebih senang lebih senang untuk melanjutkan daripada kewirausahaannya. Mungkin ada life skill-nya tersendiri karena kita beda lokasi, beda tempat dan segala macamnya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dari segi kehidupan masyarakat, orang tua dan ekonominya. Itu kalau menurut saya keterampilan peserta didik ini memang sangat dibutuhkan sekali di dalam dunia usaha dan dunia industri itu sendiri. Nah, jadi kalau saya berpikir baguslah kalau memang ada kurikulum ini dimasukkan ke SMA, kalau sementara dulu adalah di SMK, dunia usaha, dunia industrinya itu dalam berbagai bentuk vokasi. Nah, mungkin di SMA juga bisa kita masukkan sesuai dengan keinginan dari struktur kurikulum yang terbaru yang disebut dengan kurikulum sekolah penggerak yang berfokus pada merdeka belajar dan kemudian profil peserta Pancasila. Karena kalau kita sudah bicara tentang merdeka belajar, berarti sekolah itu sudah siap untuk merdeka melakukan operasional sekolah menurut daripada sekolah itu sendiri. Kita yang mengatur sendiri. Nah, tapi kita tidak lupa harus tetap berpusat dan berwenang tetap memiliki kewenangan pada pusat. Oke, lanjut Pak Sawir. Nah, kemudian kita lihat di sini karakteristik daripada peserta didik. Karakteristik peserta didik yang kita harapkan adalah peserta didik yang memiliki keunikan dan keahlian keahlian khusus. Tak nampak tu Pak? Besar sikit Pak? Besar lagi. Yo. Nah, oke Pak. Jadi karakteristik peserta didik yang kita harapkan adalah peserta didik yang memiliki keunikan dan keahlian khusus sesuai bakat, minat, dan yang terpenting memiliki karakter yang unggul, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan Pancasila. Nah, jadi peserta didik di sini memiliki keunikan itu dan keahliannya itu dari bakat dan minat yang telah ada pada dirinya. Apa kira-kira yang bisa dia buat dari bakat dan minatnya itu untuk memajukan daripada kewirausahaannya itu. Nah, jadi itu kalau kita lihat bahwa karakteristik peserta didik itu tidak bisa kita harus menentukan, nah ini karena menentukan di sekolah itu sendiri, ini peserta, ini anak misalnya dia misalnya bisa dia berahlinya itu misalnya dalam bidang listrik misalnya. Nah mungkin kita harus bisa untuk memajukan ya, bagaimana membentuk anak itu betul-betul daripada tekniknya daripada bidang kelistrikan. Misalnya dia bisa untuk membuat otomotif, misalnya dia bisa berkarya seni, misalnya dia membatik, misalnya dia berkarya seni, misalnya dia bisa membuat produk-produk bahan makanan. Nah, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini. Nah, itu kalau kita lihat karakteristik peserta didik. Lanjut Pak. Nah, mungkin sampai di situ dulu Pak. Mari kita saling berkolaborasi untuk menuju sekolah penggerak, memerdekakan pelajar dan memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sekian sampai di sini dulu penjelasan saya. Kalau ada yang mau menambah silahkan, karena saya pun dapat bahan ini dari sekolah binaan saya, yaitu Ibu Siti Sarita. Terima kasih Bu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Bu, Boleh Pak. moderator. Baik, bentar. Baik Bu Des, terima kasih Bu Des. Paparannya agak sedikit khusus nampaknya ya.
Tapi mudah-mudahan walaupun khusus kita bisa memetik untuk kita semua. Baik, ada pertanyaan atau ada tambahan dari Pak Masdar? Silakan Pak Masdar kalau ada yang Terima kasih Bu Moderator dan Bu Desi, Bu Titi, Bu Suratmi, Bu Eda, Pak dan Pak Sawir. Semakin larut kayaknya, semakin tidak ngantuk nih saya lihat nih teman-teman nih. Alhamdulillah. Seru ya? Semakin cerah, mukanya semakin cerah saya lihat dan semakin berapi-api menjelaskan Ibu Desi nih ya. Mantap juga hari-hari terakhir nih ya. Semangat. Oh ya, Bu Desi. Iya, Pak Di Masdar. ya teman semua di sekolah penggerak ini kita memang diminta secara tertulis untuk menciptakan pelajar-pelajar Pancasila ke depannya gitu. Salah satunya kalau kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Siswa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing gitu. Sampailah ke sila yang terakhir gitu. Sila kelima. Yang menjadi beban kita selama ini apakah itu tidak kita lakukan gitu. Semua yang ada di sila itu kita sudah lakukan. Tapi hasilnya juga sekarang yang mana terjadi seiring dengan perkembangannya zaman, sekolah selalu menjadi kambing hitam dan dikambing hitamkan oleh orang-orang luar sana bahwa kita tidak berhasil. Nah sekarang datang lagi luncuran dari Bapak Menteri kita untuk menciptakan lagi pelajar Pancasila gitu. Kita tidak pesimis, tapi kita perlu bekerja keras untuk menciptakan pelajar Pancasila ini. Terus menurut Ibu Desi, terciptanya pelajar Pancasila apa sebenarnya peran penting sekolah atau institusi pendidikan dalam menciptakan itu? Kalau sekarang saya lihat dari PAUD, TK, terus masuk ke SD, SMP, lanjut ke SMA, tidak tahu nanti perguruan tinggi ada mungkin mahasiswa Pancasila. Kita juga belum lihat bagaimana. Apakah, bukan saya pesimis tidak, apakah bisa kita menciptakan pelajar Pancasila yang harapan Menteri Pendidikan itu akan terlaksana, terpenuhi dengan jangka waktu yang sekian tahun ke depan. Mungkin kita sudah tidak ada apa baru ini. Terus Ibu, tadi saya menurut Ibu saya minta tadi terciptanya pelajar Pancasila itu apa peran penting sih sekolah ini? Apa peran pentingnya gitu? Kita selama ini sudah PPKN sudah cukup, kegiatan-kegiatan keagamaan juga sudah cukup, tapi kok di sekolah penggerak ini ditekankan lagi gitu, ditekankan lagi karena apa? Melihat masa lalu itu sekarang dan masa ke depan itu. Jadi kekurangan-kekurangan apa yang ada di belakang itu mungkin itu yang akan dibenahi oleh menteri baru ini untuk menciptakan pelajar Pancasila tersebut. Nah, seandainya pelajar Pancasila ini bisa tercipta ke depan 5 tahun, 10, 15 tahun yang akan datang, saya bertanya keberlangsungan kehidupan siswa dalam dunia kerja itu nanti bagaimana gitu. Kalau kita tekankan di situ saja, bagaimana ke depannya gitu. Jadi kalau kita melihat ini kita pelajar Pancasila, gaung-gaungan pelajar Pancasila. Nah, di stakeholder di kita di institusi pendidikan, apakah bisa ya kita melaksanakan semua ini gitu. Sekali lagi, saya tidak pesimis, tapi kita bekerja, kita memulai. Cuma minta tanggapan, Bu. Mungkin itu Bu Desi terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Baik. jawab? boleh Ya. Bu Des Ya. bisa langsung jawab. Kalau Pak Masdar tadi bilang, bukan pesimis ya. Nah, Ya. itu
maksudnya gini, itu dilema kita Pak sebagai seorang pendidik. Ya, mungkin itu bagaimana stakeholder itu bekerja mampu merubah karakter anak dalam paradigma baru yang diinginkan oleh Mas Nadiem. Tapi ini kita tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan dari orang tua dan masyarakat. Kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu tidak bisa kita lakukan secepat itu. Jadi harus secara bertahap. Nah, memang itulah yang terjadi kalau kita lihat pada sekarang ini. Makanya kenapa Menteri ini menerapkan profil pelajar Pancasila? Karena perubahan zaman. Perubahan zaman itu mungkin sudah Pak Masdar tadi sudah menjelaskan tentang literasi digital ya Pak ya? Ya. Di situ kan itu juga bisa berpengaruh. Lagipun kalau kita lihat pengaruh daripada digital itu sangat luar biasa. Apalagi ada yang kita pernah saya cerna sedikit dari Pak Joko Sembodo mengatakan adanya berita hoax. Nah, berita hoax ini paling cepat menyebarnya. Nah, ini mungkin bisa saja merubah karakter anak. Sementara kita ingin merubah karakter anak menjadi profil Pancasila itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena programnya itu sungguh programnya sangat jangka panjang. Jadi, kalau saya mengambil kesimpulan bahwa sekarang bahwa pesimis itu yang kita inginkan bersifat bukan pesimis tapi optimislah kita bagaimana kita bisa mampu merubah karakter anak menjadi karakter pelajar Pancasila. Karena saya ingat pada zaman dahulu pada tahun 80-an kita masih ingat dengan pelajaran P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Itu semuanya harus dihafal 36 butir. Di situ kita dapat perbedaan anak zaman dahulu dengan penghayatan pedoman dengan P4 dengan sekarang itu memang jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Nah, mungkin inilah kenapa Menteri kita sekarang Mas Nadiem itu menginginkan supaya karakter profil pelajar Pancasila itu diciptakan kembali, mungkin bukan dalam bentuk pelajaran, tapi adalah kolaborasi stakeholder di sekolah, dukungan orang tua dan masyarakat. Itu menurut saya Pak Masdar. Baik Bu Des, silakan ya. Saya rasa Ibu Bapak ini yang kita bicarakan ini sebenarnya sangat bersemangat ya. Iya. Kalau Luar ini biasa Meli sekali. setelah saya hubungi belum nyambung. Kalau ingin kita berbincang-bincang, silakan Bu Bapak kalau ada yang mau menambahkan. Cukup lah Bu, habis anunya. Ibu Des sudah Mas, menampilkan. baik. Bukti terlempar. Baik, Yang mau Bapak saya Ibu. sampaikan, tapi nanti kalau kita Iya. cukup sampai di sini karena memang alhamdulillah mudah-mudahan bertambah ilmu kita dengan yang telah kita paparkan dari sore tadi sampai malam ini, mudah-mudahan barokah bagi kita semua. Terima kasih Bu Des. Bu Nelly Pak mana Masdar, ya? dan kalau untuk berdoa kami minta kepada Pak Sawir untuk memimpin doa ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, alhamdulillah Ibu Des telah melaksanakan simulasi kegiatan saudara. Nampaknya dalam ini belajaran lancar. Untuk itu kita hendaknya berterima kasih kepada Allah SWT. Untuk itu kita berdoa kepada Allah SWT. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Sawir.
Bapak Ibu yang terhormat, itulah tadi kegiatan kita. Alhamdulillah sudah kita lewati dengan baik. Dan harga makin larut. Saya pembawa acara mohon maaf kalau ada salah, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.